Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Saya berkah. Saat kehadiran orang tua menjadi penentu bagi jalan hidup anak, ya. Masa kecil tak bisa terulang, namun hadirmu abadi dalam ingatan, dalam catatan anak tentunya ya. Betul. Wah, aku dulu diajarin berenang sama orang tua aku, sama ayah aku, sama ibu aku gitu. Benar. Kan. Jadi kenangan yang teringat terus. Nah, tapi sebelum Abi lanjutkan tausiah Abi, ini ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram Jalan Dakwah ya, di @jalandakwah BTV official. Sudah ada pertanyaan dari, kita baca dulu sebentar, pertanyaan dari, nah nih. Pertanyaan dari tadi saya cari baru ketemu. Nah, dari siapa? Dari sini. Dari handphone saya baca. Iya benar. Dari @doyan spill apa saja 22. Masya Allah. Doyan spill apa saja 22. Oke. Senang deh ya. Iya, apa aja di spill sama dia. Iya sama dia. Suka gosip kali ya. Spill gitu ya. Assalamualaikum Abi Gifran dan Mang Bedu. Waalaikumsalam. Aku mau tanya nih ya tentang seorang yang mania kerja atau yang kita kenal dengan istilah workaholic. Masya Allah. Workaholic. Benar. Workaholic. Iya. Mama nggak ngerti apa itu. Work kerja. Holic. Holic. Nah holic itu apa holic? Nah adalah orang Lamongan holic apa holic? Jadi kerjanya apa, gila kerja lah gitu lah ya. Iya benar. Pokoknya maniak. Iya, maniak kerja. Sebenarnya sih kerjaan dia tuh gak sibuk-sibuk amat kalau di kantor. Tapi memang dia terkenal doyan ke kantor. Dia terang-terangan bilang dia lebih betah di kantor daripada di rumah. Aneh kan? Aneh. Aneh kan Bu? Aneh kan? Aneh kan? Aneh kan? Aneh. Padahal dia sudah punya istri dan anak. Kok nggak betah di rumah? Ya, yang aku kesal dia tuh jabatannya sebagai atasan dan dia tuh selalu nyuruh bawahannya untuk ikut doyan lama-lama di kantor kayak dia. Bahkan nih udah malam aja nih, udah malam nih, kerjaan udah beres, masih aja kita disuruh dokem atau diem aja di kantor, dengerin dia curhat. Coba sih dokem. Dokem tuh istilah zaman dulu Bu. Ya, dokem tuh diem. Iya. Kalau preman prokem, kalau bapak ibu bokap nyokap. Anak zaman dulu juga berarti. Iya ada. Nah di kantor tuh denger dia curhat. Aku pernah dipaksa nih nemenin dia ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas di kantor. Ya kan? Ya aku tolak soalnya aku tuh tipe orang yang kerjaan beres langsung pulang karena aku punya istri dan anak gitu kan, yang butuh perhatian juga gitu kan. Terus kata dia, aku nih lebay. Gak punya rasa solidaritas di kantor. Lah aku gemes, pengen nasihatin balik kalau dia yang harusnya punya rasa perhatian tuh dengan istri dan anaknya di rumah. Jangan ditinggal ngantor mulu. Apa aku nasihatin gitu aja kali ya Abi atas aku. Kata si doyan spill apa saja 22. Nah bener kan di spill bosnya dia kan ke kita. Benar. Nah bagaimana, apakah dia nasihatin bosnya tuh? Baik. Ya silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Betul apa betul? Maka begitu pun terjadi pada kehidupan kita. Saat kita sudah berumah tangga, berarti kita sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Apa yang menjadi kewajiban seorang pemimpin? Waktu yang dia punya bukan cuma hanya urusan dunianya saja. Jangan selalu berpikir begini, saya kan udah kerja, saya kan yang cari nafkah, saya kan yang nyari rezeki, urusan anak kamu aja deh yang ngurusin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Saya kerja Bu. Nah maka kita akan apa? Mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala saat ketika bahwa ada anak yang harus kita perhatikan, bahwa ada keluarga yang harus kita urus. Tapi kalau ada orang yang dia hidup senang dengan dunianya sendiri, ada yang begitu?
nggak mau ngurusin istrinya, nggak mau ngurusin anaknya. Lalu siapa yang akan dianggap contoh baik buat seorang anak kalau pemimpin saja, suami saja tidak bisa jadi contoh baik buat anak? Betul apa betul? Betul apa betul? Maka harus kita ingatkan, siapapun itu, biarpun itu pimpinan kita, andai kita punya waktu kerja dari jam 8 sampai jam 4, itu waktu kita kerja. Saat kita keluar dari itu, kita harus izin sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Tapi selesai kerja, yang itu udah ada hak dari keluarga kita. Ada jam yang harus kita tuntut untuk kita bisa ketemu anak kita, dan kita harus bisa jadi orang yang komitmen. Pak, kerja saya sampai jam 4. Selesai jam 4 ini ada waktu saya yang sudah ditunggu oleh istri dan anak saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau ini adalah hak ibu, hak bapak, hak seorang pekerja mencari haknya, kira-kira boleh apa enggak? Boleh, tidak salah kalau kita mengambil hak kita karena sudah sesuai dengan hak kita. Betul apa betul? Ini ada, kita udah mau ambil hak kita untuk bisa menyelesaikan kewajiban kita selanjutnya. Bosnya marah, kalau nggak nurut sama saya pecat. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kasih sayang nggak bisa datang dua kali. Kita pengen jadi sesuatu yang manfaat buat anak kita. Nggak ada yang bisa menentukan waktu untuk bisa mengulang sesuatu yang sudah lewat. Betul apa betul? Tapi jadilah agar kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu, sehingganya masa kecil tak bisa terulang, namun hadirmu abadi dalam ingatan. Betul apa betul? Kita pengen jadi orang tua yang kita bisa nanam kenangan baik buat anak kita. Betul tidak? Jangan sampai saat nanti mereka tumbuh besar tidak ada sosok yang bisa mengingat mereka untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Kita ini adalah pembimbing, kita ini adalah sosok yang harus menjadi contoh baik, kita ini adalah harus menjadi uswatun hasanatun. Inilah yang Nabi ajarkan. Jadilah kita orang tua yang uswatun hasanatun, mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Bagaimana mereka tahu artinya sholat kalau orang tua tidak pernah mengajak sholat? Betul apa betul? Bagaimana mereka tahu enaknya berjamaah kalau orang tuanya tidak pernah mengajak berjamaah? Betul apa betul? Bagaimana anak kita akan berkata baik, punya akhlak yang bagus, punya akhlak yang penuh dengan kebaikan kalau orang tuanya tidak pernah punya waktu untuk anaknya? Betul apa betul? Maka jangan pernah tanamkan yang buruk. Mereka tidak kenal ayahnya, mereka tidak kenal ibunya, mereka tidak kenal bagaimana kehidupan orang tuanya. Kenapa? Karena salah kita saat di usia golden age, usia keemasan, mereka butuh kasih sayang orang tua, tapi nyatanya kita tidak hadir di mereka semua. La ilaha. Sayang apa enggak? Kalau enggak ada waktu buat anak, nyesel apa enggak? Nyesel. Maka jangan sampai daripada sesuatu waktu itu tidak ada yang terulang. Ciptakanlah hari ini, kesempatan masih ada, dan itu menjadi satu kesempatan yang dulu kita belum bisa ciptakan. Hari ini kita ciptakan kasih sayang, kenangan yang waktu saat nanti dia bersama dengan anak dan cucunya bisa menjadi hal kebaikan buat mereka semua. Amin ya robbal alamin. Apalagi di masa-masa itu, di masa golden age itu kan anak-anak kita masih bisa dipeluk, dicium, ya kan, masih bisa diajak main. Ntar udah SMP udah susah. Nah, berat. Udah gede anak kita daripada kita. Benar, nggak nurut. Banyak ngelawan. Sayang, waktu terbuang jadinya. Waktu banget. Itu tidak bisa diulang. Kesempatan akhirnya hilang. Nah, dan yang ada hanya penyesalan yang terbilang. Waduh, betul. Luar biasa itu sekali lagi ya. Kalau gitu kita akan kesempatan lagi, bukan kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang gak ngurusin anak? Astagfirullahaladzim. Ada orangnya, ada. Gak ngurusin anak. Mana orangnya? Saya kan yang nanya.
Saya mau nanya Mas Bona. Ini oke, sorry. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nurlela Sari dari Majelis Taklim As-Safinah. Abi saya mau cerita. As-Safinah mana tuh Bu? As-Safinah Bogor. Oh Bogor. Silakan. Iya silakan. Saya mau cerita. Saya punya ayah sudah tua. Dulu saya punya kenangan yang nggak bisa saya lupakan. Waktu saya sakit, saya ditanya sama bapak saya, Neng mau makan apa? Pokoknya pengennya dibikinin sama bapak saya. Akhirnya bapak saya langsung ke dapur bikinin soto buat saya. Dan saya tuh terkenang terus gitu. Sekarang ingat ya kebaikan saya. Sekarang bapak saya dalam keadaan kondisi sakit parah gitu, jadi udah nggak bisa apa-apa. Dulu selalu bikinin saya soto kalau lagi saya sakit karena bisa berkurang. Kalau saya lagi sakit tuh langsung ya otomatis gitu ya, nggak tahu kasih sayang bapak saya. Teringat ya, terekam di ingatan kan. Iya betul. Nah saya hanya ingin mohon pencerahannya dari Abi bagaimana agar saya bisa menciptakan kenangan indah juga untuk anak saya yang masih kecil, karena kebetulan saya hanya orang tua tunggal. Jadi setahun yang lalu suami saya sudah tidak ada. Jadi bagaimana Abi? Ya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan Ibu siapa Ibu? Ibu Neneng juga. Oh Ibu Neng terhadap ayahnya dulu waktu Ibu Neng sakit atau kecil dibikinin soto sama ayahnya. Masih terngiang memori itu, terekam jelas di dalam ingatan. Nah ingin menciptakan kenangan seperti itu kepada anaknya. Ya tapi karena kan Bu Neng ini orang tua tunggal, ya pengen dia yang mengambil alih bagian itu. Gimana sih caranya gitu Abi? Udah Abi. Iya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Orang tua itu adalah malaikat hidup yang Allah ciptakan untuk kita semua. Mereka punya kasih sayang tulus banget. Mereka adalah orang yang tidak pernah lelah, selalu dan selalu membagi kasih sayangnya untuk kita. Bahkan mereka selalu berpikir bagaimana tiap saat ingin menjadi kenangan bagi anak-anaknya. Maka yang dikatakan dari Teh Neng tadi, mungkin ini bisa dirasakan oleh ibu-ibu semua, bahwa di antara kita pasti punya kenangan dengan orang tua kita. Biarpun mereka sakit, tapi kalau depan anak gak pernah ngeliatin sakit. Bahkan ada hal yang ketika nasihat dia itu jadi kekuatan. Saat kita dalam keadaan yang sulit, ada dalam keadaan ujian, ada dalam keadaan cobaan, itu teringat dengan omongan-omongan orang tua kita. Bagaimana mereka ngingetin kita, bagaimana mereka nguatin kita. Kadang-kadang saat kita pun rapuh, yang kita bisa sebut, Ma, kalau ada emak kayaknya saya kuat. Kalau masih ada bapak mungkin saya nggak kayak gini tuh. Kenapa? Karena nggak ada manusia di dunia ini yang bisa membela kita kecuali seorang ayah dan ibu buat kita semua. Dia bisa jadikan kepalanya jadi kaki untuk hanya menyenangkan anaknya. Maka kenangan-kenangan sampai kapanpun dari orang tua kita, kita tidak akan pernah bisa menghapusnya. Kenapa kita nggak bisa menghapus? Karena itu lahir dari hati mereka semua. Mereka tanamkan ketulusan darinya untuk kita, sehingga makin kita ingat makin rindu. Makin kita kenang, kita makin terasa kuat menjalani kehidupan. Makin kita ingat lagi, ternyata kita nggak bisa kehilangan. Betul? Betul? Dan ini yang harus kita ajarkan Teh Neng sama anak-anak kita. Kalau mereka ternyata memberikan kenangan kepada kita dan kita tidak bisa lupa sampai hari ini, karena yang mereka ajarkan adalah ketulusan.
Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga ketika nanti mereka besar, mereka sayang sama kita, mereka peduli sama kita. Orang lain nyuruh makan sama kita itu biasa saja, tapi kalau anak kita yang ngomong, "Mak, makan ya mak," beda rasanya. Kenapa? Karena terucap lisan itu, kata-kata itu dari anak yang betul-betul kita sayangi. Jadi orang tua kita sudah menanamkan jauh-jauh kepada kita rasa kasih sayang yang tulus. Maka kalau pengen anak kita pun sayang sama kita, anak kita pun akan menyayangi kita, peduli kepada kita, membangun kebaikan kepada kita. Tanyakan sama diri kita, sudahkah kita menanamkan ketulusan dalam sayang kita kepada anak kita? Sudahkah kita menjadi orang tua yang menurut diri kita sudah baik buat mereka? Sudahkah kita peduli dengan masa depan mereka? Sudahkah kita mencontohkan yang baik buat mereka? Jangan harap kalau mereka tidak pernah kita contohkan kasih sayang, kalau kita tidak pernah memberi perhatian yang lebih kepada anak kita, kalau kita selalu tidak pernah hadir buat anak kita, jangan harap yang kita harapkan itu terjadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Ayo belajar refleksi diri dari apa yang disampaikan Teneng. Saya doakan Teneng biar kuat, biarpun sendiri, yakin bahwa seorang ibu itu banyak akalnya untuk ngurusin anak-anaknya. Ibu itu orang yang hebat, 24 jam dia nggak pernah capek ngurusin anak. Tiap hari hati nggak ikhlas, tiap saat hinjam, ngutang, kemanapun dia lakuin. Buat siapa? Buat seorang anak. Maka saya doakan dimanapun ibu-ibu di Indonesia, semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bagaimana Ibu Neng? Ya. Terima kasih Abi atas pencerahannya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan kesabaran Amin oleh Allah. Amin amin Teneng. Saya juga jadi teringat Ya. bicara masalah ibu ya, Abi. Apa bang kenangan yang abang ingat dari ibu abang? Kita juga dibesarkan dalam kondisi yang kurang mampu, Abi. Iya. Saya sakit. Saya dibawa ke puskesmas naik angkot. Masya Saya Allah. yakin orang tua saya itu tidak ada uang untuk bawa saya itu ke puskesmas waktu itu ya. Tapi maksain. Tapi paksain naik angkot sampai sana, saya dibelikan bubur yang selalu saya ingat bahwa saya senang banget kalau dari puskesmas itu dibelikan bubur. Masya Allah. Dan saya lihat wajah-wajah ibu-ibu, akhirnya teringat semua. Saya jadi ingat ibu saya. Lihat ibu menangis, saya jadi teringat ibu saya gitu kan ya. Dan ini memang jangan sampai Bu ya, momen ini hilang dari kehidupan kita. Ya. Lihat anak-anak kita, apakah kita sudah memberikan kasih sayang kita, apakah kita sudah benar-benar tulus bersama anak kita ya. Saya melihat Tapi itu ada ketulusan pada ibu saya. Sekarang ibu abang senang. Udah nggak ada. Yakin senang walaupun udah nggak ada. Amin. Kita doakan semuanya buat ibu-ibu di sini juga. Semoga surganya bisa diberikan kepada anak-anaknya. Amin. Baik, setelah ini siapa lagi jamaah yang mau bertanya? Silakan Ibu. Sebentar Ibu. Ya, belum menyala mic-nya, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurti dari MT Safinah Bogor. Iya. Abi, saya mau cerita. Boleh. Saya punya 3 anak perempuan. Baik. Kebetulan ini yang paling kecil. Kalau dibilang kurang kasih sayang ya. Ya. Karena pada saat itu suami saya kerja sering pulang malam, sampai kebetulan di momen-momen penting itu tidak pernah ada seperti jalan-jalan, ulang tahun, itu tidak ada. Nah kebetulan adik suami saya itu dekat rumah, jadi omnya itu yang sering ngajak jalan-jalan atau kepentingan lain gitu ya. Sampai si omnya itu dipanggil ayah sama anak saya itu. Saking dekatnya dengan anak ibu ya Bu ya. Iya, karena suami sangat sibuk sekali ya.
Yang ingin saya tanyakan, adakah hal yang bisa dilakukan suami untuk anak saya yang kecil ini supaya bisa memanggil ayah? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit memang ya. Baik. Ketika seorang ayah, anaknya tidak memanggil ayah. Karena mungkin karena kesibukannya atau faktor-faktor lain ya Bu ya, kita yang saya tidak tahu. Tapi menurut cerita ibu, bahwa suaminya sibuk. Yang mengisi kesibukan dan kekosongannya adalah adik ibu, omnya ya. Sampai malah omnya justru dipanggil ayah. Sedih suaminya, ibu itu. Kok saya nggak dipanggil ayah, padahal saya yang termasuk yang menafkahi. Benar. Caranya seperti apa? Habis supaya suami ibu dipanggil ayah oleh anaknya. Setelah ini ya Bi ya. Insyaallah. Kita akan dengarkan jawaban Abi setelah ini Ibu ya. Baik jamaah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.